Polri melindungi 8 saksi anak buah kapal asal Myanmar terkait praktik perbudakan dan perdagangan orang di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Berantas kasus illegal fishing di Indonesia, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti bertemu dengan negara-negara peserta KAA yang memiliki batas maritim dekat dengan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melakukan pertemuan dengan beberapa negara peserta Konferensi Asia Afrika, khususnya negara-negara dengan batas maritim yang berdekatan dengan Indonesia seperti Vietnam dan Filipina. Pertemuan ini dimanfaatkan Susi untuk membahas kasus illegal fishing dan penegakan kedaulatan laut Indonesia. Susi menilai maraknya pengambilan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing terjadi karena adanya campur tangan warga Indonesia yang tidak bertanggung jawab. Yang persoalan adalah banyak oknum-oknum, baik pengusaha Indonesia maupun aparat yang bermain di sini. Mereka seolah-olah kalau bayar mereka boleh nyuri, kan gitu. Kalau bayar mereka tidak jadi ditenggelamin. Nah, ini sudah ada indikasi-indikasi seperti itu. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendukung pembahasan pemberantasan illegal fishing. Tetapi ketika nelayan sudah berdaya, punya teknologi, punya kapal, punya perumahan, kita punya pasar, gitu kan ya. Tapi ketika ke laut nggak ada ikannya bagaimana? Ini kan persoalannya. Jadi saya tadi pesan pada Bu Menteri ya, supaya ini jadi masuk satu agenda untuk saling menjaga, menghormati kedaulatan laut kita. Sementara itu, Mabes Polri terus dalami dugaan praktik perbudakan dan perdagangan orang di kapal asing milik perusahaan pusaka Benjina Resources. 8 saksi dari anak buah kapal asal Myanmar telah diperiksa. Bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kini Polri mengamankan ke-8 saksi tersebut. Para ABK mengaku diperlakukan tidak manusiawi selama bekerja di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Setidaknya lebih dari 2.000 ABK lainnya diperlakukan serupa dan saat ini masih berlayar. Sudah diperiksa 8 orang. Kita belum bisa memeriksa semuanya karena kapal-kapal yang lain sudah berangkat. Sudah berangkat ke luar negeri. Nah, nanti mungkin kalau tidak kembali, kemungkinan besar kita akan mengejar sampai di mana tempat kapal tersebut. Jadi banyak sekali kapalnya gitu. Hal itu menyusul kematian Yosef Sairlela Sabtu pekan lalu di Menteng, Jakarta Pusat. Yosef merupakan pegawai negeri sipil dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang juga merupakan saksi kunci. Yosef mengetahui praktik perbudakan yang dilakukan orang-orang yang berada di kapal-kapal asing asal Thailand. Meski demikian, hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab kematian Yosef. Kasus dugaan perbudakan di Benjina pertama kali diungkap oleh pemberitaan media asing yang telah melakukan investigasi selama 1 tahun. Kasus perbudakan anak buah kapal ini melibatkan beberapa warga asing, antara lain Myanmar, Laos, Kamboja, dan Thailand yang dipekerjakan oleh PT Pusaka Benjina Resources. Kementerian Kelautan dan Perikanan masih mendalami kasus ini. Pihak kementerian sejauh ini sudah mengevakuasi 322 anak buah kapal PT Pusaka Benjina Resources. Targetnya pertemuan langsung dengan para menteri dari beberapa negara peserta Konferensi Asia Afrika dapat membantu penyelesaian illegal fishing demi penegakan teritorial wilayah laut Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.